berbagi pengalaman aja nih, gimana sih cara buat paspor. Kalau yang cari info, gue mau berbagi pengalaman. Sebelumnya juga gue sama kayak kalian, mau bikin paspor, terus gue cari-cari info sana sini lewat online, YouTube ataupun TikTok lah ya. Karena kan kita takut kalau sedang kita bikin paspor terus ditolak. Nah, di sini gue berbagi pengalaman. Kebetulan gue bikin paspornya itu di tahun 2024, masih baru lah ya. Gimana sih awalnya kita tuh mau datang langsung atau kayak gimana? Ternyata sekarang tuh kalau cuma bikin paspor udah nggak kayak dulu datang gitu, daftar langsung. Sekarang tuh lo harus download aplikasi di handphone lu, namanya M-Paspor. Isi dah tuh ya. Kebetulan waktu itu gue isinya tuh persyaratannya itu KTP, KK, sama akte. Udah kita upload, terus kita pilih imigrasi mana aja. Gue tinggalnya di Tangsel, bisa lu pilih Tangsel ataupun Jakarta, sesuai dengan yang kosong aja. Kebetulan kan gue mau bikinnya tuh yang elektronik ya, paspor elektronik. Terus itu tuh semua imigrasi, nggak semua imigrasi ada elektronik, ada juga, cuman ada juga yang paspor biasa aja ada, yang elektronik sama yang biasa juga ada. Jadi lu pilih aja deh tuh ya yang masih kosong dan lu maunya bikin paspor yang biasa atau elektronik. Udah, terus gue pilih. Kebetulan gue maunya bikinnya tuh yang kan elektronik tuh ada dua, elektronik yang biasa sama yang polikarbonat. Bedanya tuh kan di bahannya ya. Kalau polikarbonat kan yang namanya juga dari polikarbonat. Terus gue maunya yang itu polikarbonat. Kebetulan kalau di Tangsel itu nggak ada. Terus kalau misalkan di Jakarta ada dua, yaitu di Jakarta Barat di Kota Tua sama di Jakarta Selatan. Kebetulan waktu itu gue bikin pas gue daftar itu yang di Jakarta Selatan kan deket nih dari Tangsel, tapi di Jakarta Selatan itu penuh, 3 bulan ke depan itu penuh. Sedangkan yang di Jakarta Barat lu besok datang itu masih ada slotnya, bener-bener masih banyak banget dah, masih lengkap, nggak mesti nunggu kayak yang di Jakarta Selatan itu 3 bulan kemudian. Akhirnya gue mau nggak mau gue pilih Jakarta Barat deh tuh, karena besok gue bisa datang. Udah, terus gue pilih yang di Jakarta Barat, gue upload, bayar deh tuh. Bayar harganya sama yang elektronik biasa, 650.000 bayar. Bisa lo transfer ataupun Tokopedia ada yang bekerja sama 650. Udah, terus kalau semua lo udah bayar itu tuh muncul deh tuh email bukti pembayaran kita. Kalau sebenarnya kita udah bayar, kita udah berhasil, itu jangan lupa nanti di print dan kita bawa pas kita datang ke imigrasi. Udah, terus kalau sebenarnya di HP-nya itu di aplikasi M-Paspor itu kita nggak dianjurin kayak suruh bawa fotokopian ataupun dokumen asli, itu nggak ada, bener-bener nggak dianjurin kayak gitu. Cuman disuruh bawa itu bukti pembayarannya aja, PDF yang dikirim itu di email. Udah, karena kan gue mau ngasih tau aja, karena waktu gue datang kemarin itu kasihan yang di sebelah gue itu cewek, dia datang cuma bawa badan aja, nggak bawa persyaratan yang fotokopi dan asli. Dia cuma bawa printan yang bukti pembayaran aja. Ternyata tuh nggak kayak gitu. Jadi kalau kita patokannya di aplikasi pasti salah sih. Jadi pas kita udah pilih itu udah selesai di M-Paspor kan, kita datang sesuai tanggal yang kita pilih. Udah, terus kita bawa dah tuh yang kita udah upload itu. Kayak gue kan, gue KTP, KK, akte itu gue bawa fotokopi dan asli. Terus kalau semen KTP lu jangan gunting sesuai ukuran KTP-nya, tapi lu harus print di A4 full tanpa digunting, kertas A4. Terus jangan lupa bawa materai 1 lembar yang 10.000, plus jangan lupa bawa pulpen, penting itu buat isi nanti di sana. Udah, kita dateng pakaian rapi. Kalau gue mau ngasih tau, kalau misalkan lu bikin polikarbonat gak usah dandan karena itu fotonya hitam putih guys. Udah, terus pertama datang di depan itu, yang paling depan itu security ngasih kita nomor antrian sama ngasih kertas buat kita isi itu.
Udah, kita diarahin masuk. Pas masuk ketemu loket lagi, petugas itu ngecek berkas dokumen kita itu yang asli dan fotokopi. Habis itu kalau dia udah cek udah sesuai, dia ngasih nomor antrian lagi. Dia ngasih nomor antrian untuk sesi wawancara, ya kan. Udah, terus udah dikasih nomor antrian, kita masuk lagi, nunggu lagi dipanggil buat ke loket sesi wawancara itu. Pas udah dipanggil, kita kasih dia tuh berkas-berkasnya yang kita udah pegang itu. Terus pas wawancara ini sih random ya, kan katanya kalau misalkan wawancara itu tergantung petugas, tergantung nasib juga ya, maksudnya tergantung petugas imigrasinya ribet apa enggaknya. Kebetulan pas gue tuh ribet banget sumpah. Pas gue ditanya pertama, ini gue udah catat, pertama ditanya tujuan membuat paspor untuk apa. Ya gue untuk wisata ya, udah gue jawab deh untuk wisata. Terus ditanya lagi mau pergi ke negara mana. Pas udah kita jawab, ditanya lagi bisa bahasanya nggak, bahasa negara tersebut. Terus gue dites, ya untungnya gue bisa ya, walaupun sedikit, tapi kan dia nggak ngerti. Ya udah, yang penting mah kita bisa, kita jawab aja bisa ya kan. Pokoknya jangan akal-akal, kalau ditanya langsung aja jawab. Terus tuh petugas bilang coba, kata gitu. Gue disuruh coba, ya udah gue coba. Terus dia tanya lagi perginya sama siapa, gue jawab sendiri. Ditanya lagi sama dia kenapa sendiri, katanya kayak gitu. Ya udahlah ya, lu jelasin dah tuh sesuai lu kenapa sendiri gitu, sesuai jawaban lu sendiri lah ya, masing-masing jawaban masing-masing. Terus kebetulan karena gue pilihnya polikarbonat, ditanya lagi kenapa pilih paspor polikarbonat. Ya udah gue jawab lah ya. Terus kebetulan tuh dokumen gue yang gue serahin itu KTP kakak akte, tanggalnya beda-beda ya, tanggal cetaknya, karena kan namanya juga sekarang kartu keluarga udah digital kan, jadi diperbarui, jadi kan beda-beda lah, nggak mungkin tanggal dokumen kita bisa sama semua. Emang agak aneh sih pertanyaannya. Ya udah, kita jelasin aja dah tuh ya, satu-satu gue jelasin dah tuh. Pas udah itu ditanya kerja di mana, gue salahnya tuh gue jawab kerjanya cuman bilang di perusahaan retail kayak gitu. Nah dia maunya gue suruh jawabnya nama perusahaannya langsung. Makanya di situ lo kalau cuman ditanya langsung cepet, nggak usah pakai mikir, nggak usah pakai ditutup-tutupin lah, ibarat kata langsung aja jawab nama perusahaan lo tuh itu apa gitu. Sudah, ditanya lagi posisinya sebagai apa. Terus pas ditanya lagi kantor pusat perusahaan gue tuh di mana, udah gue jawab. Terus tiba-tiba ini di luar dugaan, dia minta surat referensi bahwa gue masih aktif bekerja di perusahaan tersebut. Gue jawab dong, loh Pak, nggak ada lah Pak, itu kan kalau misalkan surat referensi harus pengajuan dulu, nggak bisa didapat cuma-cuma, katanya. Terus dia bilang, oh ya udah, mana ID card kamu? Loh, gue jawab lah, nggak bawa Pak, saya kesini nggak bawa ID card. Kocak ya. Udah tuh, yaudah fotoin aja, orang rumah suruh foto, kata gitu. Kebetulan kan di rumah nggak disuruh siapa ya, susah juga gue ya. Terus kata dia, oh ya udah, gue bilang apa, di rumah saya nggak ada siapa lagi, emang ini wajib banget Pak? Lah iya, kata gitu. Ya udah, kalau sebenarnya nggak ada berarti nggak bisa diproses, gitu. Ya udah ya, saya tunggu, kata kayak gitu ya, referensi kerjanya gitu. Terus gue jawab, gila aja kalau referensi kerja kan butuh waktu lagi ya. Udah gue jawab, oh ya udah Pak, ID card nih ntar saya cari dulu di handphone saya. Terus udah tuh disuruh foto dulu sih, gue disuruh foto sekali doang, nggak di retake, nggak, kita juga nggak tahu hasil apa, tapi sih untungnya hasilnya bagus. Gue kasih tahu hasil gue sekali jepret doang, itu nggak di retake, nggak ada pengulangan, ibarat kata cuma sekali langsung udah. Tapi gue waktu itu nggak ngeliat sih hasilnya kayak gimana, tapi untungnya pas udah gue dapetin itu paspornya cakep sih, alhamdulillah. Terus abis foto itu gue disuruh mundur dulu, itu dia nungguin referensi kerja atau ID card, tapi gue bilang ya udah Pak, ID card saya cari dulu di handphone ya kan.
minta kata dia ya udah nanti jangan lupa ya di print. Udah tuh ketemu gue ngeprint, asal lo tau aja ngeprint di sana tuh di Jakarta Barat cuman satu doang emang tempat printannya di dekat situ. Ngeprint satu nggak berwarna harganya 5.000, jadi lo bisa prepare mungkin dari rumah buat jaga-jaga, lo print aja deh tuh ID card lo. Jadi kalau sebelum lo ditanya lo udah langsung ada, karena kan ini random ya pertanyaannya. Udah, terus udah ngisi itu yang sebelumnya dikasih security yang harus ada materai itu. Terus udah gue balik lagi ke counter itu, yang ke counter yang di sesi wawancara, gue kasih deh itu ID card gue yang di fotokopi. Terus gue tanya, terus dia bilang nanti jadinya 2 minggu kemudian kata gitu, datang ke sini bawa printan bukti pembayaran yang di M-Paspor itu loh, yang di email. Terus gue bilang karena jauh ya, apa bisa nggak dikirim pakai ekspedisi aja? Oh ya udah, nanti ke kantor pos, jadi di dalam situ ada kantor pos. Udah deh, akhirnya gue pilih pakai ekspedisi aja ke kantor pos, kasih itu printan bukti pembayaran. Terus kebetulan biayanya itu 20.000, jadi dari tanggal jadi paspor dikirim ke rumah kita itu 2 hari, nambah 2 hari. Terus kan si petugas bilangnya 2 minggu kemudian ya. Waktu itu gue bikin Kamis, ternyata hari Jumat udah jadi. Terus pas hari Senin gue udah nerima sih, cepet sih pakai ekspedisi. Tapi jangan lupa lu video unboxing dulu, karena takutnya ntar ada yang rusak atau gimana, yang namanya juga di pengiriman ya. Kebetulan gue juga ujung belakangnya tuh kayak kegores gitu, tapi sih katanya aman. Gue udah nanya di WhatsApp, tapi gue belum tanya langsung ke kantor imigrasi yang terdekat. Katanya sih bisa ya, kita nanya langsung di situ itu bermasalah apa enggak, karena kan katanya kalau nantinya kalau kita perpanjang, kalau paspor kita ada yang rusak itu tuh kita nanti kena charge ya 500.000. Kan gue nggak mau ya, karena itu kan bukan kesalahan gue. Udah jadinya kayak gitu aja sih yang gak diduga-duga pertanyaannya. Semoga pengalaman gue bisa jadi bahan referensi lu biar lu gak bingung. Pokoknya satu kuncinya jangan kalau ditanya langsung aja, langsung jawab cepet gitu. Jangan pakai mikir, jangan pakai ditutup-tutupin, biar dianya tuh nggak ribet pertanyaannya kayak gue kalau ditanya referensi kerja. Kan itu kan kayak nggak masuk di akal. Lagi juga kan di M-Paspor nggak ada juga persyaratan itu, jadi kan pertanyaan random ya. Udah sih guys, sekian itu aja pengalaman gue saat bikin paspor, karena gue juga sebelumnya cari-cari info, kadang info emang simpang siur sih. Maksudnya ada yang sesuai yang gue cari, yang kemarin gue cari, ada juga yang nggak sesuai. Ada juga emang yang kata dia cuman datang udah foto jadi kayak gitu. Tapi kalau gue kenyataannya ribet guys, pertanyaannya itu yang nggak diduga-duga deh pokoknya. Kayak gitu aja sih guys. Next nanti gue sharing lagi kalau ada pengalaman yang menarik menurut gue. Bye bye.